Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum metode fitokimia. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum metode kimia khususnya untuk mengidentifikasi awal tumbuhan yang ada di lahan basah. Ada beberapa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan lahan basah. Yang pertama adalah kandungan senyawa alkaloid, kemudian yang kedua adalah kandungan senyawa triterpenoid dan steroid, kemudian yang ketiga adalah kandungan senyawa saponin, dan yang keempat adalah kandungan senyawa flavonoid. Marilah kita lakukan uji yang pertama, yaitu untuk bagaimana kita menguji kandungan senyawa alkaloid yang ada pada tumbuhan lahan basah. Untuk menguji adanya alkaloid di dalam tumbuhan, maka tahap yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan menyiapkan 2 gram sampel, yaitu dengan menimbangnya dengan neraca analitik. Kemudian sampel yang sudah kita siapkan kita haluskan dengan menggunakan lumpang dan alu dan kita campurkan dengan 10 ml kloroform. Kita aduk sampai halus dan setelah dirasa halus maka bisa kita tambahkan lagi dengan 10 ml kloroform amonia dan kita aduk menggunakan batang pengaduk ataupun dengan spatula. Setelah itu ekstrak kita saring dengan menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam corong pemisah. Setelah kita saring, kemudian hasil kita tambahkan dengan 5 atau 2 ml H2SO4 5%, sehingga setelah penambahan H2SO4 5% ini akan terbentuk 2 lapisan yang tidak saling bercampur. Untuk memastikan ekstraknya bercampur sempurna, maka kita gocok terlebih dahulu larutan yang ada di dalam corong pisah dan kita diamkan sebentar sehingga terbentuk 2 lapisan dan kita ambil yang bagian fasa airnya, yaitu adalah fasa yang ada di bagian atas dari 2 lapisan yang tidak saling bercampur tersebut. Kemudian fasa air yang sudah kita peroleh, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan pereaksi Maillard sebanyak 2 tetes. Baik, ini kita tambahkan pereaksi Maillard. Jika di dalam sampel mengandung alkaloid, maka akan terbentuk endapan dengan warna putih atau putih kekuningan. Baiklah, tadi itu adalah uji alkaloid yang ada pada tumbuhan. Berikutnya kita akan melaksanakan uji terpenoid dan steroid yang ada pada tumbuhan lahan basah. Untuk menguji adanya terpenoid dan steroid di dalam tumbuhan, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyiapkan sebanyak 5 gram sampel, yaitu dengan menimbangnya dengan menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, sampel yang sudah kita peroleh kita haluskan terlebih dahulu dengan menggunakan lumpang dan alu sampai benar-benar sampelnya menjadi halus, dan selanjutnya kita tambahkan dengan 25 ml etanol ke dalam gelas kimia
dan kita aduk. Selanjutnya kita panaskan selama 15 menit. Setelah selesai pemanasan, maka ekstrak kita saring dengan menggunakan kertas saring dan kita masukkan ke dalam cawan porselen. Setelah itu kita uapkan etanol yang ada di dalam ekstrak tadi dengan menggunakan penangas air sampai habis etanolnya dan kita peroleh ekstrak dari tanaman yang kita ambil sampelnya. Kemudian kita tambahkan dengan 2 ml dietil ether ke dalam ekstrak kering tadi. Kemudian kita aduk sampai semua sampelnya itu larut ke dalam dietil ether. Setelah semua sampel larut, selanjutnya kita saring dengan menggunakan kertas saring untuk kita peroleh ekstrak yang lebih murni. Setelah itu kita masukkan ke dalam plat tetes sebanyak 2 tetes atau 3 tetes. Kita masukkan ke dalam 2 lubang plat tetes. Nah, untuk lubang yang pertama kita tambahkan dengan H2SO4 sebanyak 1 atau 2 tetes dan di lubang kedua juga sama. Dan tahap berikutnya tambahkan asam asetat anhidrat ke dalam salah satu lubang di plat tetes, kemudian kita campurkan secara merata. Jika di dalam sampel tersebut terjadi perubahan warna menjadi warna ungu atau merah muda, maka itu menunjukkan adanya terpenoid. Tetapi jika terbentuk warnanya biru atau biru kehijauan, maka sampel tersebut mengandung adanya steroid. Itu tadi adalah uji steroid dan terpenoid yang ada dalam tumbuhan. Untuk yang berikutnya kita akan melaksanakan uji saponin yang ada pada tumbuhan lahan basah. Untuk menguji adanya saponin di dalam ekstrak tumbuhan, maka tahap yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan menyiapkan 3 gram sampel. Kita timbang dengan menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, sampel yang sudah kita siapkan kita haluskan dengan menggunakan lumpang dan alu sampai sampel benar-benar halus. Setelah itu, setelah sampel dirasa halus, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah sampel masuk ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan dengan 5 ml Aquades. Selanjutnya, sampel kita gocok-gocok secara kuat. Adanya saponin ditunjukkan dengan adanya busa yang dihasilkan dari hasil gocokan tersebut. Semakin banyak busanya, artinya semakin banyak kandungan saponin di dalam ekstrak tersebut. Itu tadi adalah pelaksanaan uji saponin yang ada pada tumbuhan kimia lahan basah. Kemudian untuk berikutnya kita akan melakukan identifikasi untuk menguji adanya flavonoid yang ada di dalam tumbuhan lahan basah. Untuk menguji adanya flavonoid di dalam tumbuhan, maka tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 0,5 gram sampel dengan menimbangnya menggunakan neraca analitik.
Selanjutnya, sampel yang sudah kita peroleh kita haluskan terlebih dahulu dengan menggunakan lumpang dan alu. Dan jika sampel sudah dirasa halus, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Dan kita tambahkan dengan 5 ml etanol dan kita panaskan di dalam penangas air sampai mendidih selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita ambil ekstrak tadi. Selanjutnya kita saring dengan menggunakan kertas saring. Selanjutnya kita akan peroleh filtrat, dan untuk menguji adanya flavonoid, maka ke dalam filtrat tersebut kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan dengan 0,5 gram serbuk Mg. Selanjutnya kita tambahkan dengan 2 tetes HCl pekat. Ini harus sedikit hati-hati karena HCl pekat itu menghasilkan uap dan itu sangat berbahaya, maka harus hati-hati dalam melakukannya. Dan jika sampel mengandung flavonoid, maka akan dihasilkan sampel dengan warna orange atau merah muda. Demikian tadi serangkaian percobaan untuk menguji metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan lahan basah. Semoga pengetahuan ini menambah wawasan kalian dan memberikan manfaat untuk penelitian skripsi atau penelitian lebih lanjut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.